Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatimah Zahra akan menjelaskan dan mereview buku yang dikarang oleh Bapak Ari Wahyudi Hartanto, SHM yang diterbitkan oleh Bina Aksara dengan judul buku Kantor Hukum Pendirian dan Manajemennya serta Teori dan Praktiknya. Yang pertama, di dalam buku itu terdapat daftar isi yaitu ada 4 bab. Bab pertama yaitu proses pendirian kantor hukum, yang kedua manajemen kantor hukum, yang ketiga struktur organisasi kantor hukum, dan yang keempat ada profesi advokat, kode etik, tanggung jawab profesi, dan sejarah dan sejarahnya. Ya. Bab 1 yaitu fungsi manajemen kantor, yaitu meliputi perencanaan jangka pendek yang harus menjadi target untuk kantor tersebut. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu untuk mengorganisasi program kerja atau sumber daya manusia. Yang ketiga, ada pemasaran atau marketing. Nah, ini adalah hal yang penting agar kantor berjalan, maka perlu ada pemasaran atau marketing yang strategis untuk menarik klien. Selanjutnya di sini ada struktur umum manajemen law firm. Nah, di sini ada 10 asas-asas pokok pengorganisasian lingkup kantor hukum. Yang pertama ada asas pembagian tugas. Nah, asas ini menentukan tugas untuk dibagi sehingga adanya pembagian sesuai pertanggungjawaban tugas yang dimaksud tersebut. Yang kedua ada asas fungsionalitas, yaitu untuk menentukan dalam suatu perkara harus mewujudkan koordinasi yang strategis antar kegiatan. Yang ketiga ada asas koordinasi. Asas koordinasi ini perlu koordinasinya yang selaras antara dalam kebijakan kegiatan, pemrograman serta pengawasan. Yang keempat, asas keseimbangan. Asas yang mengharuskan bahwa tugas-tugas harus jalan terus-menerus sesuai dengan program dan kebijakan yang ditentukan. Yang kelima, di sini ada asas akordion. Nah, asas ini menentukan organisasi dapat berkembang atau mengecil sesuai dengan tuntutan beban kerja. Yang keenam, ada asas pendelegasian wewenang. Nah, asas ini mengharuskan setiap pemimpin untuk melimpahkan sedikit wewenangnya atau tugas kepada bawahannya. Lalu yang ketujuh ada asas keluasan. Agar organisasi mengikuti perkembangan keadaan, maka asas yang ini penting agar kantornya itu menjadi luas dan tidak ketinggalan zaman atau ketinggalan perkembangan zaman yang akan terus berganti. Yang kedelapan ada asas tentang pengendalian. Dalam menentukan jumlah satuan organisasi yang dibawa seorang pemimpin untuk mengendalikan bawahan oleh pemimpinnya. Yang kesembilan, asas jalur dan staf. Di sini asas yang menentukan dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara yang melaksanakan tugas pokok instansi dan satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas bantuan. Yang ke-10 terakhir, asas kegiatan dan pembaganan. Nah, asas yang mengharuskan setiap organisasi menggambarkan susunan organisasi agar yang berkepentingan dapat mendampingi kedudukan dan organisasi yang ada. Maka perlu ada struktur organisasi yang jelas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Nah, di sini ada 2, yaitu pembagian laba. Yang kedua, ada struktur kompensasi. Nah, struktur kompensasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gaji. Gaji itu bisa didapat dari kasus-kasus litigasi maupun non-litigasi. Litigasi itu kasus yang berakhir di dalam pengadilan, sedangkan non-litigasi itu kasus yang tidak berakhir di dalam pengadilan atau secara antar pihak tanpa di meja hijau. Yang kedua ada pendapatan perusahaan. Kantor hukum berhak atas porsi pendapatan dari lawyer, biaya sewa kantor, perusahaan, gaji karyawan, dan lain-lain. Jadi, pendapatan perusahaan itu harus dibagi semaksimal mungkin agar bisa membayar biaya kantor, ketatausahaan, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada marketing fee, yaitu jasa perantara ke pihak-pihak di luar kantor hukum.
Jadi kalau itu untuk perantara ke pihak-pihak ini di luar kantor, orang-orang di luar kantor itu bisa mendapat 10 sampai 15%. Gitu. Selanjutnya ada struktur tugas dan tanggung jawab advokat. Nah, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama, managing partner. Managing partner itu pemimpin suatu tim. Yang kedua, ada partner yang diberikan oleh managing partner. 3 senior associate, junior associate, dan paralegal. Nah, paralegal ini contohnya itu seperti orang magang, tapi bisa juga bukan orang magang atau seseorang advokat yang ingin menjadi posisi tetap, tapi dia tidak bekerja pada satu perusahaan atau satu kantor. Jadi bisa untuk banyak kantor. Jadi dia bernama paralegal gitu. Selanjutnya ada kode etik advokat. Di sini kewajiban advokat kepada masyarakat sudah diatur secara tersendiri di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua ada kewajiban advokat kepada teman sejawat atau seprofesi. Yang ketiga ada kewajiban advokat kepada pengadilan. Yang keempat terakhir, kewajiban advokat kepada klien atau kewajiban dan larangan. Selanjutnya, peran dan fungsi organisasi advokat. Yang pertama adalah mengangkat advokat, yang kedua membuat dan menyelenggarakan buku daftar advokat, ketiga menyelenggarakan PKPA atau pendidikan khusus pendidikan advokat, yang keempat menyelenggarakan ujian advokat, yang kelima menetapkan kantor advokat yang memberikan kewajiban untuk menerima calon advokat yang akan melakukan magang. Yang keenam, menetapkan dan menjalankan kode etik bagi para advokat. Yang ketujuh, melaksanakan pengawasan terhadap advokat. 8. Membentuk Dewan Kehormatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kesembilan, memberikan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan. Yang ke-10, membentuk komisi pengawas. 11. Menetapkan tata cara pengawasan terhadap advokat untuk dijalankan oleh komisi pengawas. Yang ke-12, memberikan dan atau mengeluarkan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor advokat Indonesia. Yang ke-13 dan terakhir, berbagai hal lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi dan advokat. Sekian review saya tentang buku Kantor Hukum Pendidikan dan Manajemennya oleh Bapak Ari Wahyudi Hartanto, SHM Hum. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.